Di dunia modern yang serba cepat ini, hampir semua hal berputar di atas uang. Kita kerja buat uang, kita hidup saat ini pakai uang, bahkan kita mikir masa depan pun ujung-ujungnya soal uang. Tapi ada satu hal yang menarik, dimana semakin banyak orang yang kejar uang, justru makin banyak juga yang hidupnya terasa sempit. Kayak utang di mana-mana, penghasilan selalu kurang, dan pikiran pun gak pernah tenang. Lucunya, banyak yang gak sadar kalau salah satu akar masalahnya itu ada di cara mereka memperlakukan uang itu sendiri, yaitu lewat riba. Buat sebagian orang, kata riba kedengarannya mungkin kayak kuno gitu, seolah cuma istilah agama yang gak relevan di zaman digital sekarang ini. Tapi kalau kita kupas pelan-pelan, ternyata konsep riba bukan cuma soal dosa, tapi soal mekanisme ekonomi yang memang bisa bikin orang tuh terus terjebak dalam kemiskinan, entah secara finansial maupun secara mental. Karena orang yang dikelilit utang berbunga, itu bukan cuma rugi uang aja, tapi juga jadi stres sendiri, hidup gak tenang, dan banyak pikiran segala macam. Riba itu kayak racun yang gak langsung bikin kita mati, tapi pelan-pelan nguras keseimbangan hidup. Awalnya mungkin kelihatannya menguntungkan ya kan, karena kita bisa dapat uang yang cepat, bisa beli ini tuh sekarang juga, tapi lama-lama, tanpa kita sadar, kita kehilangan kendali atas uang, waktu, bahkan ketenangan diri sendiri. Apalagi seiring berkembangnya zaman, akses kita ke riba ini tuh udah makin gampang banget kita jangkau. Karena sekarang cuma modal HP, KTP, sama biodata aja, kita udah bisa ambil pinjaman utang berbunga ke pinjaman online. Kelihatannya sih riba ini bisa jadi solusi ya di tengah kesulitan ekonomi, dimana kita bisa beli apapun yang kita mau tanpa harus bayar dulu. Nah tapi kenyataannya, konsep dari riba ini justru bisa mendekatkan kita pada kemiskinan. Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa riba justru bisa bikin kita jadi miskin. Di sini gue gak akan bahas dari aspek agama ya, tapi di sini gue akan coba bahas dari aspek ekonomi, psikologi, atau bahkan secara sosialnya. Ya intinya gue gak akan bahas dari segi agamanya lah, karena channel ini kan biasanya ngebahas dari sisi ekonomi. So, disimak sampai habis. Lu sadar gak sih, di dunia sekarang, hampir semua hal itu berbasis utang. Mau beli motor, rumah, HP, bahkan skincare, semuanya bisa dicicil. Sekilas kelihatannya keren, karena semua orang itu bisa punya sekarang bayar nanti. Tapi kalau lu lihat lebih dalam, sistem ini sebenarnya bukan bikin hidup lebih ringan, tapi malah pelan-pelan nyedot tenaga lu tanpa lu sadar. Riba itu kayak benih kecil yang ditanam di sistem ekonomi, tapi tumbuhnya bisa nyedot sumber daya seluruh masyarakat. Coba bayangin kayak gini, misal lu punya 10 juta nih ya, bunganya 10% per tahun. Nah artinya, lo harus balik ke 11 juta. Kelihatannya cuma nambah sejuta kan? Tapi sejuta itu bukan hasil kerja lo. Itu harga waktu yang ditagih sama orang yang punya modal. Jadi dia terbang apa-apain dapet duit, sedangkan lo yang kerja batang tulang justru makin berat karena harus bayar uang waktu tadi. Itulah yang bikin sistem riba ini secara struktur gak adil. Karena nilai uang terus berpindah ke mereka yang udah punya uang. Bukan karena kerja keras, tapi karena punya akses ke sistem bunga. Dan ini efeknya berantai banget. Orang kaya dapat bunga, orang miskin bayar bunga. Dan lama-lama, jarak antara kedua kelompok ini tuh makin lebar. Coba deh, lihat negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Banyak masyarakatnya hidup di siklus kredit, mulai dari kredit motor, kredit rumah, sampai kredit konsumsi. Setiap bulan, sebagai penghasilan mereka itu gak masuk ke tabungan, tapi ke cicilan. Dan ironisnya, bunga itu gak pernah berhenti. Begitu ya satu utang lunas, muncul lagi utang baru. Makanya walaupun gaji naik, tapi rasanya tuh kayak gak pernah sejahtera gitu. Dan juga dari sisi makroekonomi, riba juga bikin sistem keuangan jadi rapuh. Karena uang yang beredar itu bukan lagi hasil dari nilai produksi, tapi dari utang yang harus dibayar pakai utang lain. Makanya ekonomi dunia itu sering kelihatan tumbuh, padahal tumbuhnya itu di atas gelembung utang. Nah, ketika gelembung itu pecah kayak krisis 2008, yang jatuh bukan bank besar duluan, tapi masyarakat bawah yang kehilangan pekerjaan dan daya beli. Jadi ketika agama melarang riba, itu bukan cuma soal moral atau dosa, tapi karena riba merusak keseimbangan ekonomi. Riba itu bikin sistem yang kelihatannya modern dan efisien, tapi sebenarnya ini menindas dari bawah ke atas. Yang punya uang tidur pun dapat bunga, sedangkan yang nggak punya uang atau yang ngambil utang, ini malah begadang mikirin cicilan. Intinya riba itu bukan cuma sekedar bunga di kertas, tapi bentuk nyata dari ketimpangan. Dia bisa bikin orang miskin kerja 2 kali lipat buat nutupin kenyamanan orang kaya yang memang mereka tuh gak perlu kerja lagi gitu. Sekarang kita bahas dari sisi yang lebih dalam, bukan lagi tentang uangnya, tapi tentang manusianya. Karena efek riba itu gak cuma di dompet, tapi juga di kepala dan hati kita. Lu perhatiin gak? Makin kesini, utang tuh makin dianggap biasa. Beli HP baru bisa dicicil, bayar tiket konser, pay letter, gak punya duit tapi pengen nongkrong fancy, kartu kredit, dan semua itu dikemas dengan bahasa yang manis, kayak biar hidup lebih fleksibel atau biar kita tuh gak ketinggalan zaman. Padahal di balik itu semua, kita lagi dijebak secara mental buat merasa kalau hidup ini tuh kurang terus. Inilah cara paling halus dari sistem riba. Dia gak maksa lu miskin dari luar, tapi bikin lu ngerasa miskin dari dalam.
Riba itu tuh bikin kita ngerasa harus punya lebih, beli lebih, dan hidup di level yang sebenarnya tuh bukan kapasitas lo. Dan karena lu gak sanggup ngejar gaya hidup itu pakai penghasilan lu secara langsung, akhirnya ya lu ngutang. Nah begitu ngutang, lu terikat, dan begitu terikat, lu kehilangan kebebasan. Coba deh, lu lihat gitu, berapa banyak orang yang akhirnya tuh kerja bukan cuma untuk berkembang, tapi buat bayar cicilan. Mereka nggak kerja buat mimpi, tapi buat nutup bunga. Dan parahnya, mereka mulai percaya kalau hidup kayak gitu tuh ya normal-normal aja. Kayak bangun pagi, kerja keras, bayar tagihan, terus ngutang lagi. Padahal itu bukan hidup, tapi itu adalah sistem. Dan kalau dilihat dari sisi psikologis, efeknya berat banget. Utang itu bisa bikin stres, bikin kecanduan kronis. Bahkan banyak penelitian nunjukin keterkaitannya dengan depresi. Lu hidup dengan rasa takut yang halus tapi konstan. Kayak takut tagihan, takut gagal bayar, takut kelihatan miskin lah, atau apapun itu gitu. Sampai akhirnya lu mulai ngukur nilai diri lu tuh dari seberapa banyak barang yang lu punya, bukan dari seberapa tenangnya hidup lu. Yang bikin parahnya lagi, sistem ini tuh ngubah nilai-nilai sosial kita. Dulu orang tuh malu kalau berutang, sekarang malah bangga. Padahal yang disetujui itu bukan kesuksesan lu, tapi potensi lu buat jadi sapi perah sistem bunga. Kita itu hidup di zaman dimana liabilitas dikira aset, dan gaya hidup itu jadi ukuran harga diri. Dan ini bukan cuma masalah individu. Secara sosial, riba ini menciptakan masyarakat yang konsumtif dan gak sabaran. Karena semuanya itu serba instan. Gak perlu nabung, gak perlu tahan diri. Akhirnya kita tumbuh dari generasi yang kehilangan makna dari kata berproses. Semuanya pengen cepat, tapi gak sadar kalau kita tuh lagi dikontrol sama sistem yang lama-lama tuh mengikat. Riba itu secara halus, itu menghapus rasa syukur. Karena kalau lu selalu hidup dalam utang, otak lu tuh akan terus ngerasa kekurangan. Bahkan ketika sebenarnya ya lu itu udah cukup gitu. Dan kalau rasa cukup itu hilang, lu bakal terus kejar sesuatu yang gak pernah bisa lu kejar. Itulah titik dimana riba itu gak cuma bikin miskin secara finansial, tapi juga miskin secara batin. Makanya ketika ada agama melarang riba, sebenarnya itu bukan bentuk pembatasan, tapi itu adalah perlindungan. Perlindungan dari sistem yang bikin manusia itu kehilangan jati dirinya sebagai makhluk yang bebas. Lu bayangin, betapa banyak potensi orang yang gak pernah berkembang, cuman karena seluruh hidupnya itu ya udah terikat itu sama utang ini, dan waktunya itu dihabisin buat bayar sesuatu yang udah lewat. Jadi utangnya udah lewat, tapi ke depan tuh malah jadi beban. Riba itu tuh bikin kita kehilangan kendali atas waktu, tenaga, dan juga pikiran. Kita bukan lagi manusia menentukan arah hidup, tapi sekedar angka yang diperas dari sistem keuangan. Dan yang paling tragis, banyak orang itu gak sadar kalau mereka tuh ya lama-lama jadi budak sistem. Kalau kita tarik garis besar dari semuanya, riba itu sebenarnya bukan cuma masalah ekonomi, tapi masalah cara pandang manusia terhadap hidup. Riba itu bisa mengubah hubungan kita sama uang, waktu, bahkan sama diri sendiri. Dan riba juga bikin kita percaya nih, kalau kebahagiaan itu bisa dibeli dengan cicilan. Padahal yang dibeli itu cuma rasa lega sementara, sebelum tagihan itu datang di bulan depan. Dan yang lebih bahayanya, riba juga menciptakan pola hidup yang kelihatannya normal, tapi sebenarnya bikin kita tuh hidup dalam tekanan. Jadi ketika kita udah terjebak dalam riba, kita tuh kerja keras bukan buat bebas, tapi buat menipu sistem yang udah ngebelenggu kita pelan-pelan. Jadi mungkin kita pikir kita tuh merdeka karena bisa beli apa aja, padahal diem-diem kita tuh kehilangan kebebasan buat hidup tenang. Makanya ketika agama, budaya, atau bahkan ekonomi moral ngomongin soal larangan riba, itu bukan karena manusia dilarang kaya, tapi karena kekayaan sejati itu gak pernah lahir dari sistem yang bergantung pada penderitaan orang lain. Riba itu bikin satu pihak tumbuh, tapi di atas penderitaan orang lain. Dan itu bukan keseimbangan, tapi itu ketidakadilan yang dibungkus dengan modernitas. Dan kalau dipikir-pikir, hidup itu enak loh kalau nggak ada beban utang apapun, dan belanja apa adanya sesuai kemampuan kita. Mungkin kita nggak perlu punya semuanya, tapi cukup gak dikuasai sama keinginan kita buat punya segalanya. Karena pada akhirnya, yang bikin seseorang miskin itu bukan cuma karena kekurangan uang, tapi kehilangan arah hidup karena uang. Jadi ya, mungkin kita tuh harus mulai berani refleksi nih. Selama ini kita tuh kerja buat apa? Buat hidup atau cuma buat bayar cicilan? Karena dua hal itu kelihatannya mirip, tapi maknanya jauh banget. Gimana nih pendapat lo soal riba ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.